segambar dan serupa. Sebagaimana Allah memiliki pikiran dan perasaan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, saudaraku. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam kebaktian. Kita angkat pujian, katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat bagimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami bersyukur ini Bapa. Kami yakin dan percaya kepada firman-Mu. Kami yakin dan percaya kepada janji-Mu. Kami yakin dan percaya buat penyertaan Tuhan sepanjang malam bagi siang hari ini sebagaimana kami ada. Semua adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Berilah kami pemahaman, berilah kami pengertian. Kami rindu Roh Kudus yang memberikan kami pembukaan rahasia firman Tuhan, sehingga kami boleh dikerjakan, sehingga kami boleh diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi visi dan misi yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa di pagi hari ini. Biarlah kami mengalami mujizat, biarlah kami mengalami pembaharuan demi pembaharuan, biarlah kami mengalami kuasa Tuhan, biarlah kami mengalami hadirat Tuhan turun bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, perkenalkan nama saya Pendeta Muda Apetua Luban Toruan, Gembala GBI Hope Setiabudi nomor 470, area Setiabudi Simpang Pemda. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah pelita kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan firman Tuhanlah yang dapat menerangi hati kita, dan firman Tuhanlah yang dapat membuka pengertian-pengertian tentang Tuhan, saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke 25 sampai
ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi, di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, kita sudah berada dalam tahun 2021 dan kita sudah berada pada minggu keempat, dan sebentar lagi kita akan melewati bulan Januari, saudaraku, dan kita akan masuk kepada bulan Februari. Begitu singkat dan begitu cepatnya waktu itu berputar, saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, seharusnya iman kita bertumbuh dan berkembang. Iman kita semakin meningkat, dan pengetahuan kita akan Tuhan semakin dalam, dan pengenalan kita akan Yesus Kristus semakin nyata dan semakin sempurna, saudaraku. Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-27, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat yang ke-26 berfirmanlah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berfirmanlah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara-saudara, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia itu adalah manusia yang sempurna, yang diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Allah sendirilah yang punya karya. Allah sendirilah yang punya otoritas. Allah sendirilah yang punya tangan. Allah sendirilah yang mengerjakan manusia itu, saudaraku. Dan manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk yang lain. Kalau kita lihat mulai dari penciptaan pertama sampai yang ke-6, bahwa Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang pertama Allah menciptakan terang, yang kedua Allah menciptakan cakrawala, yang ketiga Allah menciptakan segala jenis tumbuh-tumbuhan, yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang, dan yang ketujuh Allah menciptakan segala jenis binatang yang melata di bumi, saudaraku. Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Jadilah burung-burung di udara, air, dan segala ciptaan dan tumbuh-tumbuhan, maka jadi. Mulai hari pertama sampai yang ke-6, Allah berkata, jadilah. Allah berfirman, jadilah, maka semuanya jadi, saudaraku. Tetapi manusia itu, Allah berkomunikasi dengan Bapa. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala macam ternak yang jenis ternak yang melata di bumi, saudaraku yang saya kasihi. Bahwa kita adalah segambar dan serupa.
Tetapi dengan waktunya berjalan, maka manusia itu kehilangan kesegambaran Allah. Manusia hilang kesegambaran dan sekarakter dan sepikiran dan sekekudusan oleh Allah. Manusia itu kehilangan kasih karunia Allah itu oleh karena tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oleh satu orang, maka manusia itu berdosa sampai kita pada hari ini. Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, ada Taurat, ada firman Allah yang menuntun kita. Ada firman Allah, kita boleh bercermin. Yesus mati di atas kayu salib untuk mengembalikan kesegambaran itu. Kita adalah segambar dan serupa. Dalam Filipi dikatakan 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Segambar dan serupa. Sebagaimana Allah memiliki pikiran dan perasaan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, saudaraku. Kalau kita bercermin kepada firman dan bersandar kepada firman bahwa hidup kita adalah diawasi oleh firman, maka hidup kita dari hari ke hari akan berubah. Hidup kita dari hari ke hari akan semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kalau kita segambar dan serupa sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan, tidak ada lagi kata-kata yang menghujat, tidak ada lagi kata-kata yang sembrono, tidak ada lagi kata-kata yang tidak bermakna atau kata yang sia-sia yang selalu kita ucapkan, atau kata-kata yang tidak sepantasnya untuk kita mengucapkan kepada orang, atau kata-kata binatang-binatang yang tidak segambar dengan Allah, saudaraku. Tidak ada lagi kalimat-kalimat yang melukai hati Bapa. Tidak ada lagi kalimat-kalimat yang melukai hati Tuhan. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya melukai hati Tuhan. Kalau kita menajiskan diri kita, itu adalah melukai hati Tuhan. Setiap hari kita melakukan dosa, perbuatan-perbuatan yang kita tidak sadar, itu adalah melukai hati Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sudah merusak kesegambaran dan keserupaan dengan Kristus. Yang pertama, milikilah hati yang rindu untuk bergaul erat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Sang Pencipta, bergaul erat dengan Bapa, saudaraku. Karena kita menyebut Dia adalah Bapa, karena kita menyebut Dia adalah Allah, karena kita menyebut Dia adalah Tuhan, karena kita menyebut Dia adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Marilah kita, saudaraku, memiliki kerinduan, tekad atau komitmen untuk kita bergaul erat dengan Tuhan. Salah satu ciri untuk kita bergaul erat dengan Tuhan, kita harus rindu firman-Nya, kita harus rindu perkataannya, kita harus rindu firman Tuhan, kita harus rindu apa yang diucapkan di dalam kebenaran, menghilangkan segala tabiat-tabiat daging yang bertentangan dengan firman. Galatia 5, saudaraku. Tapi mengenakan buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Kalau kesembilan buah itu kita kenakan dalam diri kita, saudaraku, berarti kita sedang mengembalikan kesegambaran dan keserupaan dengan Kristus. Alkitab mencatat, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak mungkin orang melihat Tuhan, apalagi saudara masuk dalam kerajaan surgawi. Marilah kita memiliki, yaitu hati yang rindu berkomitmen kepada Tuhan, untuk kita bergaul erat dengan Tuhan. Karena kita diciptakan segambar dan serupa, dengan tangannya sendiri, dengan karyanya sendiri, saudaraku, dengan perbuatan tangannya sendiri, saudaraku. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, ada satu firman berkata di dalam Injil Lukas, ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang penggarap-penggarap.
Dikatakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-20. Apa dikatakan di sana? Mari kita buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal yang ke-20. Apa dikatakan oleh firman Tuhan, saudaraku? Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang lama, saudaraku. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Saudaraku, dalam penggarap-penggarap ini Yesus mengutus hamba-hamba untuk memetik hasil, saudaraku. Tetapi hamba yang pertama, kedua dan ketiga, bahkan anaknya dibunuh oleh para penggarap-penggarap itu, saudaraku. Tetapi Yesus memberikan pengertian kepada mereka, dikatakan dalam ayat 17. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan dia, imam-imam kepala, berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, kesimpulannya adalah imam-imam kepala, ahli Taurat, Farisi selalu berusaha membunuh Yesus. Tetapi karena belum waktunya Yesus diserahkan, belum terjadi, saudaraku. Kesimpulannya adalah, milikilah hati kerinduan kepada Tuhan untuk datang menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Milikilah komitmen, milikilah tekad untuk kita bergaul erat dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Allah bertermeterai di dalam hati kami. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang baik, yang akan diisi, yang akan ditaburi oleh firman Tuhan. Jauhkanlah dari kami pohon ara yang tidak berbuah, yang dikutuk oleh Yesus seketika. Jauhkanlah dari hidup kami, yaitu benih-benih yang ditabur di pinggir jalan. Jauhkanlah dari hidup kami, yaitu benih-benih yang ditabur di tempat yang berbatu-batu. Dan jauhkanlah hidup kami dari benih-benih yang ditabur di semak-semak belukar. Biarlah hidup kami adalah benih-benih yang ditabur di tanah yang baik. Biarlah firman Allah semakin berakar, tumbuh dan berbuah. Berkatilah pelayanan kami, berkati para pendengar setia, dalam nama Yesus Kristus. Segala persoalan, beban berat, kesulitan, pergumulan apapun itu, biarlah Engkau menjadi jawaban dalam semuanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.